Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal 'azizul hakim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup menjalankan ketaatan pada Allah, wabil khusus pada tanggal 5 bulan Syawal 1446 Hijriah ini. Karena kita berada dalam hari-hari kemenangan. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Selanjutnya, hati berwasiat untuk diri pribadi dan keluarga serta mengajak saudara-saudaraku jamaah Masjid PT ini, Darussalam PT ini. Marilah kita bertakwa pada Allah dan dalam setiap diri kita memperhatikan bekal-bekal yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah kelak. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui detil-detil amal perbuatan yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid PT ini yang telah memberikan jadwal kepada kami dalam setiap tahunnya. Mudah-mudahan terjalin satu rahim dan keberkahan di antara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema tentang fadilah istiqamah. Istiqamah artinya tetap berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis dan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hubungannya dengan bulan Ramadan yang telah kita lewati. Selama Ramadan kita telah memiliki capaian-capaian prestasi amal yang sangat luar biasa. Kita telah menjadi seorang yang berpribadi Al-Quran. Kalau ingin merasakan bagaimana Al-Quran itu hidup di dalam diri kita, di dalam jiwa kita masing-masing, maka pada saat bulan Ramadan itulah. Tapi tugas selanjutnya adalah kita harus istiqamah. Mari kita buka tabir tentang Al-Quran hidup yang kita rasakan. Itu yang pertama. Saat kita berpuasa di bulan Ramadan, ada 5 ayat Al-Quran yang menjadi regulasinya, yang menjadi dasar hukumnya, yang menjadi dasar perintah dari Allah kepada kita. Saat kita melaksanakan puasa berarti kita sedang berakhlak Al-Quran. Al-Baqarah ayat 183, ayat 184 bagi yang berhalangan. Kemudian ayat 185, kemudian ayat 186 tentang doa. Kemudian ayat 187-nya, Al-Baqarah 87-nya, yang dimana dimakan pada malam hari pun atas dasar perintah Allah. Uhilla lakum laylatus siyami rafasu ila nisaikum. Hubungan suami istri pun di malam hari dibolehkan ada dasar Al-Qur'an.
Maka ada 5 ayat yang menjadi regulasi menunjukkan kita berakhlak Al-Quran. Tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan, kita pun melaksanakan ibadah salat wajib maupun salat sunnah. Regulasinya juga adalah Al-Quran. Dasar hukumnya adalah Al-Quran. Maka tatkala kita salat pun kita sedang berakhlak Al-Quran, saudaraku sekalian. Salat malam yang dinamakan salat tarawih, maka dasar hukumnya juga bisa banyak. Bisa dari surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, salatlah kamu sepanjang malam, illa qalila, atau separuh malam. Maka salat tarawih itu pada prinsipnya adalah melatih kita untuk rajin salat malam. Setelah ini kita istiqamah, lanjutkan salat malamnya. Kemudian akhlak Al-Quran yang lainnya, misalnya pengurus masjid, memakmurkan masjid, mendatangkan ustadz-ustadz dan khatib dan berupaya untuk memakmurkan masjid, ini adalah dasar hukumnya adalah Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man. Siapapun yang terlibat untuk memakmurkan masjid, baik pengurusnya maupun jamaahnya, saat itu kita sedang melaksanakan akhlak Al-Quran. Dilaksanakannya majlis taklim di bulan Ramadan, contohnya pada hari ini para jamaah datang mendengarkan khatib membacakan Al-Quran dan hadis saat khutbahnya, saat kita duduk saat ini dan di bulan Ramadan kemudian adalah akhlak Al-Quran. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah Al-Mulk ayat ke-10. Di dalam neraka sa'ir itu nanti kata Allah ada orang yang menyesal. Kalau sekiranya dulu kami mau mendengar atau mau memikirkan, mempelajari Al-Quran, tentu kami tidak akan berada di dalam neraka sa'ir ini. Ketika kita duduk mendengarkan khatib khutbah, mendengarkan ustaz ceramah, kuliah subuh, kultum, maka saat itu kita sedang berakhlak Al-Quran. Ada yang mengambil Al-Quran untuk dibaca sampai khatam 3 kali, itu juga akhlak Al-Quran. Perintah membaca Al-Quran adalah memang banyak di dalam ayat Quran. Ada yang berzikir, zikir rahmaniyah, zikir nasyabadiyah. Perintah berzikir adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Semua yang kita lakukan punya dasar Al-Quran, maka kita sedang berakhlak Al-Quran. Yang membayar infak, zakat, sedekah adalah akhlak Al-Quran. Istri kita menyiapkan makanan berbuka adalah akhlak Al-Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin. Menyiapkan makanan berbuka adalah akhlak Al-Quran, surah Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ciri-ciri penduduk surga itu kata Allah adalah suka memberi makanan kepada orang yang dicintainya. Makan yang dicintainya diberikan kepada fakir miskin, anak yatim dan orang yang tertawan. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Di samping itu kita juga menjauhi larangan-larangan dari Allah. Saat kita berpuasa menjauhi larangan dari Allah, maka kita berakhlak Al-Quran. Maka tugas selanjutnya kita adalah istiqamah. Istiqamah itu kita paling tidak mempertahankan amaliyah ataupun akhlak Al-Quran yang telah kita lakukan. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, yaitu ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten, kontinu, meskipun sedikit. Hadis Bukhari, nomor hadis 6464, atau hadis Muslim nomor 783. Menjaga ini prestasi amal ibadah kita selama Ramadan ini menjadi penting. Maka dalam hal mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan ini, misalnya salah satu contoh, kita mempertahankan salat malam, salat tarawih tidak ada lagi, tapi kita lanjutkan dengan qiyamul lail, tahajud misalnya, mempertahankannya sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya. Inilah yang dimaksud istiqamah. Dan contoh-contoh yang lain tinggal diaktualisasikan saja. Maka apa hikmah dari istiqamah itu? Dalam ayat Quran Allah katakan, surahnya surah Fussilat ayat 30.
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, akan turun malaikat yang mengatakan padanya, jangan takut, jangan gelisah, dan ini ada berita syurga untuk kamu yang dijanjikan oleh Allah. Para ulama menyebutkan kapan ucapan ini kepada orang-orang yang istiqamah diberikan, yaitu yang pertama saat kematian. Pada saat kematian mereka orang-orang istiqamah menjalankan iman kepada Allah dan taat kepada Allah serta amaliyah ini akan diberikan hiburan dengan perkataan Allah takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, hadapi saja kematian itu dengan sabar, jangan kamu sedih. Ini ada berita gembira, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada berita surga. Maka tatkala orang istiqamah meninggal dunia, insyaallah dia dalam keadaan terhibur dan tersenyum insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa beristiqamah. Yang berikutnya di dunia, surah Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati asqainahum ma'an ghadaqa. Bahwasanya barang siapa yang istiqamah, orang-orang yang beristiqamah, wa allaw istaqamu 'ala tariqati, berada di jalan Allah, jalan agama Allah itu artinya amal-amal yang telah didasari dengan Al-Quran dalam hidupnya itu tadi, dalam Ramadan contohnya, asqainahum wa allaw istaqamu 'ala tariqati asqainahum ma'an ghadaqa, maka akan diberikan pada mereka ma'an ghadaqa, air yang tercurah. Air yang tercurah kalau di Pontianak, Kalimantan Barat atau di Indonesia air hujan sering, jadi tidak dianggap sebagai sebuah kemewahan. Namun air ini turunnya di Mekah, turunnya di Timur Tengah yang air jarang hujan di sana. Setahun sekali itu syukur-syukur. Maka air yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sebagai simbol kemewahan. Simbol kemewahan. Bagi orang yang istiqamah, insyaallah akan diberikan rezeki, bukan hanya sekedar air, tapi juga diberi kelapangan rezeki. Kemudian diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan insyaallah orang yang istiqamah di jalan Allah akan diberikan rezeki yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingannya beriman dan bertakwa serta menjalankan amal ibadah, seperti ongkos naik haji. Walaupun naik haji terus naik ongkosnya, tapi orang yang istiqamah di jalan Allah akan selalu diberikan uang yang cukup untuk naik haji. Naik ongkos naik haji naik 40 juta bisa, 50 juta bisa. Itulah hadiah bagi orang istiqamah. Selama ini insyaallah para penduduk Indonesia yang beragama Islam tetap di jalan istiqamah, tetap sholat 5 waktu, itu dah istiqamah dalam bentuk kewajiban sehari-hari. Makanya ketika ongkos naik haji naik terus, kita tidak ada yang ribut-ribut, karena kita yakin bahwasanya akan diberikan oleh Allah rezeki yang seluas-luasnya. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan judul istiqamah. Istiqamah yang dimaksud ini dalam konteks amaliyah, prestasi amal di bulan Ramadan ini harus kita pertahankan sampai kita berada di Ramadan berikutnya. Yakni amaliyah yang didasarkan dengan Al-Quran, yang mana kita disebut sebagai orang yang menghidupkan Al-Quran, atau kita sendiri sebagai Al-Quran hidup. Kita adalah Al-Quran berjalan. Teruslah menjadi Al-Quran hidup, teruslah menjadi Al-Quran yang berjalan sampai akhir kita, maka disebut istiqamah. Dan insyaallah kita akan diwafatkan dalam keadaan dihibur, dengan hilangnya rasa takut dan rasa sedih, dan akan diberikan kabar gembira surga buat kita semua. Di alam kubur pun selalu dihibur oleh para malaikat Allah. Kita akan mendapati surganya, maka tidak akan ada rasa takut kita berada di alam barzah. Di akhirat pun insyaallah orang yang istiqamah senantiasa akan ditolong oleh Allah. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.